bukti nyata ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, lebih akrab saya panggil teman-teman ya, mungkin ya, biar lebih enak ya, biar lebih cair gitu ya. Tadi mungkin bilang ya, "Loh kok ini malam kok semangat pagi ya?" Iya, dari kita selalu semuanya diawali di pagi hari ya, mencerahkan diri dan semuanya berkat itu harus dikejar mulai pagi-pagi. Kalau sudah malam, ya udah tokonya keburu tutup gitu ya, seperti itu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Ini ada cerita sukses dari semua yang sudah menjalani bisnis yang luar biasa. Kenapa? Para undangan di sini diundang kan pastinya ada maksud tertentu ya untuk apa ya menduplikasikan kesuksesan mereka semuanya ya. Mereka tidak sendirian tapi ingin berbagi kepada teman-teman semua yang diundang di malam hari ini ya. Oke, tanpa tidak panjang lebar lagi ya, saya akan panggilkan kawan saya ya, jauh-jauh nih ya dari Bali ya, sudah terbukti bagaimana beliau mencetakkan sukses berturut-turut dan bahkan menduplikasikan bahwa bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelum kita panggil beliau, kita lihat dulu adalah profil dari Bapak Edwin Lautupaya. Silakan. Oke, luar biasa. Halo semuanya. Semangat Oh, pagi Pak Denny. iya, Buat teman-teman pagi. semua yang hadir di Zoom kali ini, semangat pagi semuanya. Wah, Apa cerah kabar? banget ini ya, Pak Edwin ya. Luar biasa ya. Wah, Pak Edwin, sebelumnya ini Iya sebentar Pak dulu nih, Denny, saya kita ingin menyapa semangat ya Pak. teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada 26 orang. Wah, luar biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman tolong nih ketik di kolom chat ya. Mau nggak bisnis tanpa sedikit modal tapi hasilnya luar biasa ya. Sedikit modal, hasilnya luar biasa. Ketik mau, ayo ketik mau di chatnya, ayo mau supaya kita ada interaksi dua arah ya. Wih, dari Pak Peter, wah luar biasa ya. Mau, wah, aduh. Ini antusias semua ya, energinya terkumpul nih ya. Bu Vina, mau banget, wah luar biasa. Oke, Pak Edwin, ini luar biasa nih ya. Saya Yes Pak. keren banget ya. Saya lihat dari sandepannya Bapak tadi keren ya, muda ya, perjalanannya bisnisnya kemana-kemana. Ini perjalanan bisnis, trip gratis atau apa ini Pak? Kalau boleh tahu sedikit saja. Iya Pak, jadi jalan-jalan keliling dunia itu jadi sebuah harapan awalnya Pak. Tapi lewat bisnis ini akhirnya menjadi sebuah kenyataan Pak. Dan yang menarik Pak Denny, sebenarnya saya awalnya juga nggak pernah terbayang Pak akan mengubah kehidupan saya lewat bisnis ini. Saya juga awalnya juga pikir-pikir bisa nggak ya saya menjalankan bisnis yang seperti ini gitu. Tapi ternyata hasilnya amazing Pak, seperti itu Pak. Luar biasa ya Pak Edwin ya. Waduh, ini jangan-jangan ini bisnisnya ini mau dimakan sendiri atau mau dibagi nih Pak. Ini Pak Edwin kelihatannya teman yang baik banget ini ya, humble banget ini ya teman-teman ya. Ini bisnisnya gampang diduplikasi atau bagaimana Pak? Iya, Pak. Jadi sebenarnya saya juga menjalankan bisnis ini tidak hanya saya sendirian, Pak, yang mau mengubah kehidupan. Saya coba untuk menceritakan tentang kesempatan ini, Pak. Pak Denny percaya nggak dengan keberuntungan, Pak Denny?
Percaya banget jika Keberuntungan Bapak kita bisa percaya, Pak? menerima kesempatan itu ya, Pak, ya. Oke, Pak. Saya juga percaya dengan keberuntungan, Pak Denny. Saya percaya keberuntungan itu adalah persiapan kita ketemu dengan kesempatan. Dan waktu Wah, saya mendengar tentang bisnis ini, saya coba ambil kesempatan emas itu, Pak. Dan saya coba cerita, Pak Denny. Saya ceritakan ke teman-teman saya tentang bisnis ini, dan mereka juga ternyata mau ambil kesempatan emas ini. Akhirnya jadi keberuntungan buat mereka, dan mereka akhirnya mengubah kehidupan mereka seperti saya juga mengubah kehidupan saya, Pak. Itu yang menarik, uh, Pak. Dan mereka betul. luar biasanya, Pak, hadir juga pada acara Zoom kita Wah, malam hari ini, Pak. Dan mereka akan sharing hadir sama kita. banget, hadir ya. Waduh, keren. Ayo teman-teman, mau nggak nih kulik-kulik kupas tuntas kok bisa ini ya bisnisnya cuma cerita, cumcrit ya. Pak Edwin kan tadi bilang, cumcrit cuma cerita duplikasi, lah kok bisa jadi kaya? Ayo, siapa yang penasaran? Yuk ketik penasaran, yuk ketik penasaran. Nah, akan saya lanjutkan nih kalau ada ketik penasaran. Yuk, penasaran nggak? Kalau ada penasaran, pastinya ada antusias nih dari teman-teman semua. Wah, thank you Pak Peter, penasaran. Wah, ini berarti sedang berharap ya, ada harapan. Kalau orang penasaran, selalu ada harapan. Oke, Pak Edwin, nih boleh diceritakan bahwa siapa saja nih ya di kafe kafe ini. Silakan. Iya, Pak. Jadi saya coba cerita ke Ya teman-teman Pak, terdekat juga, Pak ya. Kemudian akhirnya silakan Pak. beberapa referensi dari teman-teman juga. Jadi mereka ini juga orang-orang dari berbagai latar belakang, Pak Denny. Jadi yang menarik adalah mereka ini tidak hanya mendengar cerita, tapi mereka juga melakukan, Pak. Jadi mereka bukan katanya, tapi mereka pelakunya. Dan mereka juga akhirnya mau cerita-cerita, sharing-sharing sama kita, Pak, pada malam hari ini. Saya awalnya juga mereka nggak yakin juga, Pak, dengan bisnis ini. Awalnya seperti itu, Pak, karena background-nya kan berbeda-beda. Kita nggak mungkin semuanya bisa menjalankan sebuah bisnis. Tapi ajaibnya, Pak, bisnis ini tuh ada sistemnya, walaupun mereka berlatar belakang yang berbeda-beda, mereka mampu dan bisa mengubah kehidupan mereka, Pak. Itu yang menarik, Pak. Nanti kita Oke, dengar sama-sama ya, Pak. Saya juga nggak sabar dengar cerita dari siap, mereka. Walaupun saya siap, kenal mereka, tapi saya nggak sabar dengar cerita mereka, Pak. siap, siap. Oke, kita tampilkan profil dari Bu Deana. Silakan. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. Wah, oke. Halo, Halo, selamat malam, semuanya. selamat pagi. Hai, semangat pagi Pak Edwin, semangat pagi Pak Denny. Waduh, semangat Kabar? Pagi, Bu Diana. Waduh, luar biasa ya. Bisa bincang santai sama orang pebisnis yang luar biasa ini. Makanya pakaian kita semuanya santai teman-teman ya. Tidak ada yang pakai jas atau apa. Kita santai semuanya di sini ya. Oke, sebelumnya suara saya udah jelas belum? Jelas? Jelas. Oke. Jelas, Pak. thank you. Jelas.
Oke, thank you. Kita lanjut ya. Oke, baik. Bu Diana dan Pak Edwin, wah ini seperti apa ya? Apa kalau orang Jawa bilang ini sudah seperti dilayakkan, dijodohkan ya. Pernah berpisah terus diketemukan kembali seperti itu. Ini ceritanya bagaimana ini kok bisa apa katanya sih tadi kulik-kulik sedikit, wah ini cuma diajak sebentar dia pikir kok bisa gitu. Apa Bu? Yang dijalani waktu itu apa Bu Diana? Waktu itu. Ya, waktu itu kan saya memang sama Edwin memang udah lama ya berteman ya, teman-teman ya. Pak Deni, saya juga udah lama lah berteman, bersahabat sama Pak Edwin gitu. Lalu ya sering aja ke kantor saya waktu itu. Gitu kan. Gitu. Ya, saya hanya lagi main-main kerja, ya? main-main aja dia sore-sore ke kantor gitu jam 4 gitu dia. Bu, saya mau ngopi di kantornya Ibu. Ngopi kok ke kantor saya gitu. Benar nggak, Win? Awalnya ngerumpi ya, Bu ya? Rumpi gitu. Dia sering ke kantor, terus dia cerita tentang bisnisnya dia gitu. Bagaimana thank you Bu Diana. Ditahan dulu sebentar nih ya. Oke, ditahan dulu. Awalnya ngerumpi loh teman-teman ya. Bisa menarik bisnis yang luar biasa ini ya. Oke, sekarang Pak Edwin ada yang mau dikenalin lagi nih? Halo Pak. Halo. Iya Pak, saya ada malam hari ini tuh mengajak beberapa teman Pak yang mengubah kehidupan mereka. Nah, ada yang datang jauh-jauh Pak, yang jauh. Wow. Jauh banget, ada yang dari Jakarta juga. Wah. Oke. Halo Pak Deni. Iya. Dengar. Jelas. Halo Pak. Bentar. Halo, suara saya jelas kah atau bagaimana teman-teman? Sorry. Cek dulu nih, cek ombak. Jelas, Pak. Yes, suaranya jelas, Pak. Ya. Dari Bapak Prasetyo. Yo, silakan, Bung. Prasetyo. Profilnya, silakan.
Wih, luar biasa. Halo Bapak, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, selamat pagi Pak Tio. Pagi. Ya, ini saya panggilnya Pak Tio, bener ya? Ya, boleh Pak. Oke, boleh biar lebih akrab ya Pak Tio ya. Wah, luar Ya. biasa. Jauh-jauh dari Jakarta untuk berbagi sukses ya bersama kita semuanya di sini ya. Oke. Ya. Pak Edwin, boleh diceritakan nih sebentar saja nih, Pak Tio ini dulu kenalnya bagaimana? Ya, Pak Denny, ini menarik ya Pak. Sebenarnya berawal dari komunitas kerohanian Pak. Saya kenal Pak Tio ini. Wah, waktu dulu ketemu Pak Tio di jerawatan lusuh dekil ya Pak ya. Waduh, iya. Iya. Jadi nggak apa-apa nih Pak, buka-bukaan latar belakang dulu nih Pak. Jadi Iya. kalau kepikiran mau menjalankan bisnis, saya juga nggak akan ngajakin Pak Tio sih sebenarnya. Karena kalau lihat cover depannya gitu ya Pak ya. Kalau buku kan katanya jangan dilihat dari cover, Pak Denny. Ya. Tapi ya namanya kita lihat partner bisnis kan juga, kita ngelihat cover juga ya Pak ya. Oh iya, betul banget. Nggak kepikiran Pak, saya nggak kepikiran akan mengajak Pak Tio untuk bergabung di bisnis ini. Tapi dalam perjalanan waktu, kemudian akhirnya Pak Tio tuh bekerja di sebuah bank, nanti beliau akan cerita, akhirnya singkat cerita, saya mencoba sharing dan dia menangkap peluang emas ini Pak. Jadi keberuntungan itu hinggap kepada Pak Tio juga. Mungkin Pak Tio bisa nanti menceritakan Pak. Nanti ya, ditahan dulu nih ya. Waduh, dari Jakarta yang awalnya mohon maaf ya, orangnya sedikit tertutup ya, tidak pede, tapi hari ini wah percepatannya luar biasa ya. 2013 join, 2014 tadi sudah AM ya, 2000 wah runtut sampai AD, tidak pernah bolong, konsisten. Wah, ingin tahu rahasianya lebih lanjut? Oke, tahan dulu nih ya. Oke, ada yang lebih jauh lagi nggak nih Pak Edwin? Kalau boleh tahu, siapa lagi? Ada nih Pak, ada satu orang anak muda nih Pak ya. Kalau kita lihat peta Indonesia Pak, dari tempat saya kebetulan di Bali ya Pak ya. Ini jauh banget Pak, jauh banget. Kalau jalan kaki pasti nggak nyampe Pak. Waduh, lelah Jadi, ya. Iya, nanti ini luar biasa Pak, percepatan. Jadi anak-anak muda sekarang ini terkenal dengan percepatannya Pak. Ketika dia mengambil sebuah peluang atau kesempatan emas, itu mereka bisa melakukan percepatan yang luar biasa, Pak. Karena segala sesuatu sekarang serba cepat ya, termasuk di bisnis ini, Pak. Nanti kita belajar percepatan ini digital, dari tokoh ini, Pak. klik. Yes, Pak. Kita langsung aja, Pak Denny ya. Luar biasa, aduh, nggak sabar nih ya. Yang tadi, ya kita lihat dulu nih profilnya. Silakan, siapakah dia? Yuk. The sharpest words wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown a mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Another round of bullets each my skin. But fire away. This today, I won't let this shit sink in. We are marching through the
siapakah dia? Halo, halo, yuk silakan duduk di sini, bro. Wah, siapa nih? Siapa nih? Pak Edwin harus kenalin nih. Itu saya lihat ini masih muda banget nih ya. Ya, muda banget. Ya, lu mana nih orangnya? Iya, ini Pak Putra itu luar biasa, Pak. Iya, boleh Dia diceritakan. dulu, ya dia dulu cuma seorang karyawan ya Pak ya. Nanti beliau akan cerita langsung seperti apa beliau langsung mengambil kesempatan emas ini Pak. Mungkin Pak Putra, iya, Pak Putra Sudah? mengalami lock Pak di mikrofonnya Pak. Oh, Mungkin oke, bisa oke. dibantu ya. Mungkin sambil menunggu ya Pak Oke, ya. Ini sambil saya menunggu cerita ya. sedikit. Oke, saya Ya. mungkin sambil menunggu Pak Putra Jayamendrova untuk nanti berbagi sukses ya. Sambil pesan minuman silakan ya, pesan dulu enggak apa-apa. Saya ke Halo Pak Pak Tio Denny. dulu. Oi, halo bro. Waduh, masih muda Halo nih, Pak bro. Denny, Pak Wah, Edwin. iya. Selamat malam, Sorry semangat tadi pagi. ada kendala Pak. Itu unmute, kayaknya aku nggak bisa unmute tadi Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting lancar terus rekeningnya, nggak ada kendala ya. Oke, thank you Yes. banget ya. Oke, bro, ini sebelum ke sesimu, aku ingin tahu umurmu berapa dan dulu kerja posisi terakhir apa di mana? Boleh ngomong merek deh. Oke. Silakan. Sorry tadi ada kendala Pak. Menurut Pak Denny berapa ya Pak ya umur saya Pak ya? Ini tawar-tawaran ini ya. Menurut teman-teman ini kalau muda energik berapa ya? Ini tawar-tawar nih ya. 32 saya taruh. Waduh, berarti aku kelihatan tua ya Pak ya? Oh, salah ya. Salah. Kirain kamu udah dewasa, bro. Berapa? 27. 27. Ya, 30 Pak. Sekarang 30 tahun. Oh, matang ya Nah. ini orangnya. Ya, benar. Iya. Posisi terakhir itu di bank, saya di MyBank itu back office sih Pak. Oh, back office. Itu bagian komersial. Ya, benar. Oke, baik. Oke, ditahan dulu ceritanya. Ini muda, energik, wah luar biasa. Yang dulunya berkerah ya, dasian, ASEAN ya, sekarang menikmati kehidupan yang luar biasa yang dia nikmati. Nanti akan berbagi kenikmatan buat teman-teman semuanya yang join hari ini ya. Oke, silakan mau pesen minuman dulu, enggak apa-apa Pak Putra ya. Saya mau ke Pak Tio Sudah ada, dulu Pak. nih ya, dari Jakarta nih ya. Oke, Bro Tio. Oh, boleh saya panggil Bro? Boleh Bro? Pak, bebas Pak. Oke, siap ya. Ya. Wah, ini saya mau klarifikasi dulu nih ya. Tadi ya, ini bukannya saya mau menjatuhkan atau apa nih ya. Kelihatan orang ini kan kalau marketing itu kan harus cakap dalam omongan ya, penampilan ya. Saya setuju ya. Tapi apakah betul dulu Bapak, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, tertutup atau mungkin ya sedikit mungkin introvert gitu. Boleh diceritakan awalnya dulu bagaimana nih? Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman lihat saya sekarang, saya berbeda banget dengan yang waktu saya sebelum bergabung di asuransi ya teman-teman di bisnis aksa ini. Jadi dulu memang saya introvert orangnya, kuper lah ya, temannya sangat sedikit. Dan ya pasti nggak ngerti fashion lah ya Pak, nggak ngerti dandan apa. Jadi pokoknya memang kucel sih Pak, kalau boleh dilihat dari foto-foto sebelumnya gitu. Iya. Oke. Dulu kalau boleh tahu kerja apa Pak sebelum menggeluti dunia asuransi 2013 ya kalau nggak salah saya lihat tadi ya. Sebelumnya betul. apa nih? Iya, sebelumnya apa? Ya, sebelumnya saya itu di bidang ini ya Pak, perbankan. Saya kebetulan sebagai relationship manager bagian funding dan ikut program MT di salah satu bank swasta lah Pak. Salah satu bank swasta. Boleh saya minta rahasianya sedikit ya. Dulu berapa digit? 1 atau 2 digit terakhir di bank? Saya langsung buka aja lah ya Pak ya. Jadi waktu saya di bank itu saya di sekitar 6 juta Pak. Take home pay-nya di 6 juta. Gitu. Oke. Teman-teman sebelum lebih lanjut, teman-teman mau nggak kalau seandainya diberikan kesempatan mau memberikan sedikit tulisan ya, mungkin ini penting ya karena nanti yang diceritakan di materinya Pak Tio ini akan mungkin sedikit buka mindset teman-teman ya. Oke, baik. Disiapin kertas boleh, enggak apa-apa ya. Oke, Pak, ini tadi kan Bapak menceritakan Bapak ada perubahan ya yang dulunya. Saya mohon maaf ya Pak, pinjem. Dulu kuper ya kan, terus sekarang bisa cakap berbicara. Ini saya lihat real nyata ya. Cakap berbicara tenang ya, ada perubahan sedikit karakter yang luar biasa dalam diri Pak Prasetyo ya. Boleh diceritakan awalnya itu ngapain Pak Edwin? Awalnya nawarin apa?
Oke, jadi sebelumnya saya kenal Pak itu memang sudah lama ya Pak, kurang lebih sudah 10 tahun kalau dari sekarang ya Pak ya. Jadi awalnya tuh saya itu namanya karyawan ya Pak, selalu pasti ada masalah ya di kantor ya Pak. Masalahnya tuh kurang nyaman dengan lingkungannya, which is dengan atasan itu juga kurang nyaman. Lalu kedua dengan rutinitas sehari-hari yang kerja masuk jam 8 sudah harus standby, pulangnya nggak jelas jam berapa karena saya marketing, itu saya sudah sangat lelah. Trigger paling tinggi adalah ketika masalah keuangan itu muncul, Pak, which is masalah keuangan dari keluarga. Kemudian Pak Edwin menjelaskan mengenai potensi, which is peluang bisnis ya Pak ya. Saya melihat Peluang. ya, saya cuma mau nangkap ketika kita lagi kepepet ya Pak, kita apapun akan kita lakukan selama itu halal. Jadi karena saya kekurangan uang, di saat Ya. itu saya berpikir saya harus mempunyai income tambahan. Dan Oke, kebetulan Pak Edwin oke. ini membantu saya sih Pak, di bisnis asuransi ini Pak. Menawarkan ya. Oke, ini Ya. sangat menarik ya teman-teman ya. Ada di zona nyaman yang awalnya sudah ya orang wah di bank keren, wah nggak perlu panas-panas atau apa, tapi lelah ya waktu dan ternyata berpikir di saat pinjam kata kepepet. Mungkin Anda pernah merasakan atau mungkin tersentil, ya nggak apa-apa silakan ya. Tapi dari ini karena kepepet berarti kan ada sesuatu yang Anda hitungkan ya Pak Tio ya. Nah, apa kelebihan daripada yang ditawarkan oleh Pak Edwin daripada apa namanya kerjaan Bapak di bank? Silakan, mungkin apa bedanya? Oke, jadi kendala yang saya hadapi saat itu ya Pak, keuangan yang saya hadapi dalam keluarga adalah itu orang tua saya memang kena serangan penyakit kritis ya Pak, membutuhkan biaya yang cukup besar, ditambah orang tua saya juga berbisnis itu juga meninggalkan hutang sangat besar akhirnya ditutup. Jadi saya cukup stres Pak sebagai anak nggak bisa bantu. Jadi saya butuh income tambahan, dengan income saya di bank itu nggak cukup, sehingga Pak Etin menjelaskan bahwa di potensi bisnis asuransi ini kamu bisa mengakselerasi income kamu jauh lebih cepat dibandingin kamu coba-coba bisnis-bisnis yang lain. Jadi itu sih Pak yang membuat saya tuh akselerasi Pak. Kata akselerasi itu menurut saya Akselerasi ya? yang kena ke saya percepatan gitu loh Pak. Percepatan. Wah, ayo teman-teman di sini mau nggak income cepat? Kalau mau income cepat boleh ketik cepat, cepat, cepat. Sebelum kita lanjutkan ke bagian yang terpenting ini. Apa ini ya? Ayo ketik cepat supaya kita bisa cepat tahu apa yang ditawarkan waktu Pak Edwin ke Pak Tio. Apa yang ditawarkan? Iya. Kompensasi perbedaan benefitnya apa? Wow, cepat. Bu Ingrid bilang, cepat Pak. Harus diterangin. Nggak sabar ini ya. Dia mau nyatet. Silakan Pak Tio. Iya, Pak Denny, saya sebenarnya juga mau menambahkan ya Pak ya, waktu itu saya juga menekankan sekali ke Pak Tio, kalau kamu ingin mendapatkan penghasilan tidak hanya bicara besar nominalnya, tapi kalau kita bicara nominal, sebenarnya di luaran sana juga banyak sekali bisnis yang menawarkan nominal besar. Betul ya Pak Denny ya? Nah, tapi saya bilang sama Pak Tio, Betul kita banget. harus menemukan sebuah bisnis yang kalau kita sedang tidur, kita tetap mendapatkan penghasilannya. Dengan kata lain, Wah. passive income ya Pak ya. Nah, ini yang luar Passive biasa income. Pak di dalam bisnis ini. Mungkin nanti Pak Tio bisa cerita itu Pak. Oke, baik. Thank you Pak Edwin. Wah, luar biasa nih ya. Ya, dulu ditawarin apa nih ya? Tidur, ya kan, uang datang. Mohon maaf Pak Tio. Apakah Ya. dulu Pak Tio, mohon maaf ya, ngepet kah atau bagaimana? Ya kalau saya ngepet Enggak saya ya? langsung ketangkap Pak seperti di Depok Pak. Sayangnya saya nggak Oh, gitu ngepet ya. Pak. Oh, enggak ya. Iya. Oh ya. Cuma tiup-tiup lilin tapi bukan tiup lilin ya, cuma cerita gitu ya. Boleh Ya, diceritakan perbedaan apa yang membuat Bapak berpindah haluan nih dari karyawan yang bergaji tetap 6 juta ke kuadran ini? Silakan Pak Tio. oke. Jadi kata-kata Pak Edwin tadi benar. Dia ngomong ke saya, kalau kita belum menemukan caranya, gimana cara kita mendapatkan uang saat kita tidur, kita akan bekerja terus. Seperti orang tua saya saat ini, udah umur 60-an tetap bekerja. Itu saya nggak mau banget. Jadi ketika dijelasin sama Pak Edwin, boleh sambil slide-nya dimunculkan ya, Pak Nanda. Itu saya berpikir, oh memang bisa ya. Di otak saya cuma satu teman-teman, yaitu buka kos-kosan. Saya konservatif sekali. Kalau buka kos-kosan itu kayaknya enak. Per kamar kita udah pasti dapat duit. Tetapi di luar itu kan saya butuh modal. Nah, posisi saya saat itu adalah posisi kepepet. Jadi memang benar-benar nggak ada duit. Sehingga untuk membuat kos-kosan pun saya nggak akan bisa. Nah, ini saya akan mau cerita, kenapa saya akhirnya tertarik di AXA. Apakah benar dengan tidur kita bisa tetap dapat uang? Pak Nanda boleh dibantu Oke. Pak untuk Oke. ini Pak slide-nya Pak. Bro Nanda silakan slide-nya.
Oke, yuk silakan. Penghasilan tanpa batas. Wah, ini luar biasa. Silakan Pak Tio. Betul. Kenapa saya tulis di sini penghasilan tanpa batas? Karena ini kita adalah seorang business owner. Mau besar apapun itu tergantung dari kita. Boleh next, Pak? Pak Nanda? Oke. Kalau teman-teman kalau menggunakan HP agak kecil, boleh di zoom atau di rotate aja, ditidurin boleh ya. Jadi saya sangat tertarik di Aksa ini karena beberapa pilihan variatif program-program yang bisa membantu masyarakat Indonesia itu sangat banyak. Bisa dilihat ini ada 1 sampai 10 dan berbagai varian programnya. Yang saya menarik pertama adalah ketika kita berjualan asuransi, kita bercerita saja dan satu orang teman kita ini berhasil untuk menabung, maka income kita itu bisa terus-terusan teman-teman. Kalau teman-teman lihat di tabel ini, itu rata-rata 5 tahun income-nya. Jadi kita sekali nabung, kita sekali bercerita dan orang itu tertarik, akhirnya menabung, kita mendapatkan komisi selama 5 tahun. Itu pun minimal, Pak Denny. Minimal Nah, ya. saya Wis. betul, Pak. Dan saya menariknya adalah di poin nomor 5. Boleh di next, Pak, biar bisa di-circle. Nah, teman-teman boleh sambil nunggu di next biar ke circle ya. Oke. Sorry Pak, boleh di sebelumnya dulu Pak, biar ada circle di nomor 5-nya Pak. Nah, itu saya tertariknya di poin nomor 5 saat dijelasin sama Pak Edwin. Kenapa tertarik nomor 5 yang tadi related banget dengan kita tidur dapat uang. Jadi di poin nomor 5 ini kita jualannya sekali nih Pak Denny ya. Itu kita di tahun pertama dapat income 17% Pak. Lalu di tahun kedua kita nggak usah ketemu nasabah lagi untuk menceritakan hal yang sama Pak. Kita dapat lagi sebesar 12% Pak. Dan di tahun ketiga dan seterusnya selama nasabah itu bayar, kita terus akan mendapatkan 10% Pak. Jadi coba bayangkan ya teman-teman, saya membayangkan kalau saya punya portfolio 100 juta, saya mengumpulkan nasabah dengan 100 juta, saya nggak ngapa-ngapain aja Pak, kata kasarnya 10% dari 100 juta, 10 juta pun saya sudah terima. Nah, betul Pak, jadi konsep kita tidur dapat uang yang pertama itu saya menemukan di Aksa. Sedangkan saya coba window shopping ke tempat lain tidak menemukan seperti ini Pak. Lalu yang kedua ya Pak, yang kedua hal yang menarik berikutnya adalah dengan kondisi pandemi saat ini ya Pak. Banyak perusahaan-perusahaan, banyak karyawan-karyawan yang mulai kena PHK, perusahaan mulai memphk-kan karyawannya, atau yang masih bersyukur Pak, mereka bekerja, tapi nggak sedikit juga Pak yang income-nya dipotong. Sedangkan dengan konsep tidur dapat uang di Aksa ini Pak, dengan poin nomor 5 ini, itu saya tetap stabil Pak income saya, malah cenderung naik Pak. Itu yang saya senang dari bisnis ini Pak. Gitu. Selain keren betul, ya jadi ini ya. betul. Nah, saya buka-bukaan ya teman-teman. Jadi income pertama saya, kenapa saya semangat sampai saat ini di asuransi? Karena income pertama saya itu 3 kali income saya di bank. Jadi tadi saya sudah sebutkan 3 ya teman-teman. kali, Pak. Betul, 3 kali Pak. Tinggal dihitung saja ya teman-teman ya, 3 kali teman-teman. Jadi kalau boleh dibilang tadi income saya sebut 6 juta, income pertama saya di asuransi adalah 18 juta. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa sih dari 17% saya bisa dapat 18 juta? Boleh next slide, Pak? Resepnya di sini, teman-teman. Nah, resepnya di sini, teman-teman. Jadi memang benar, Pak. Jadi kesannya tuh 17% memang kecil, teman-teman. Tapi di belakangnya itu yang membuat income saya untuk komisi pertama saya itu besar sekali. Faktor pertama adalah dari bonus bulanan. Jadi bonus bulanan adalah kumpulan dari beberapa nasabah teman-teman, boleh 1 atau beberapa nasabah teman-teman di bulan tersebut. Kalau terkumpul dengan 8 juta, kita akan mendapat tambahan sebesar 5%. Jadi kurang lebih 400 ribuan. Yes, itu dengan premi yang sangat atau omset yang sangat minim. Tapi kalau kita bayangkan 5% dari apa Pak? Omset atau dari apa nih Pak? Dari omset ya Pak? Betul Pak, dari omset gabungan dari satu nasabah atau beberapa nasabah di bulan tersebut. Nah, ini sebentar Pak Tio. Ini menarik ya teman-teman, dari omset. Kalau yang lainnya mungkin dari komisi ya. Mohon maaf ya, bukannya apa ya. Ini dari omset. Jadi kelihatan gede banget gitu ya. Coba perhatikan tadi ya. Itu jual satu produk ya kan, tapi bisa seterusnya. Wow, gila banget nih, keren kan. Oke, lanjut. Wah, dicatat nih teman-teman, keren ini. Silakan. Saya lanjut ya teman-teman. Jadi itu kalau yang paling kecilnya. Sesuai ya, omset kecil tambahannya juga lumayan sebenarnya 400.000. Kemudian kalau misalnya kita bisa sampai 108 juta di bulan itu teman-teman, kita bisa mendapatkan sekitar 18% teman-teman, yaitu di kurs dalam bentuk rupiah kalau teman-teman hitung itu 19,5 juta.
Bayangkan teman-teman, hanya dari bonus bulanan saja itu bisa dapat hampir dengan 20 juta. Belum dihitung dengan komisi yang tadi teman-teman. That's why itu Wih. membuat saya komisinya lebih besar. Mungkin teman-teman bertanya dalam hati, masa sih untuk pemula bisa dapat 100 jutaan? Nah, teman-teman, kita ada satu program, saya tidak akan menjelaskan programnya, cuma saya kasih clue aja. Jadi program ini, Sabah, itu preminya akan dikembalikan 100% berikut bunganya. Dan itu akan sangat membantu untuk teman-teman mencapai dengan bonus yang 100 juta tersebut. Nanti boleh tanya ke pengundangnya. Yes. Nanti untuk detailnya boleh nanya ke pengundang masing-masing. Di luar bonus bulanan nih Pak Denny, rupanya AXA memberikan tambahan lagi Pak, biar akselerasinya jauh lebih cepat. Waduh. Pak, betul. Berhenti. Ada komisi, ada bonus bulanan, ada apa lagi Pak Tio? Oke, ya itu ada bonus 3 bulanan atau bonus kuartalan. Di mana bonus 3 bulan itu adalah bonus gabungan dari bulan pertama, kedua, dan ketiga diakumulasi ketika menyentuh angka 100 juta, kita akan mendapatkan 2%. Oh, 2% dari apa Pak? 2% dari apa? Omset, Pak. Dari omset gabungan selama 3 bulan tersebut, Pak. Menariknya di situ, teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman jauh lebih besar sampai dengan 500 juta, teman-teman bisa mendapatkan 5%. Ini yang membuat saya akselerasinya jauh lebih cepat, teman-teman. Gitu. Wah, cepat banget ya. Cepat banget, Pak. Boleh di next, Pak Nanda? Wih, keren. Wah, ini apa lagi nih? Waduh. Sebentar. Sebelumnya, Bro Nanda. Iya, Pak Nanda ini semakin semangat ya untuk kecepatannya ya, teman-teman. Oke, ya, silakan. Ini apa ini? Ya, apa ini? Jadi ketika saya bekerja, karena kepepet, saya nggak mikirin terlalu dalam, Pak, mengenai jenjang karir. Karena saya hanya berpikir udah dapat uang tambahan. Iya. Ketika saya dalamin lebih lanjut, rupanya jenjang karir di asuransi pun ada, Pak Denny. Oh, jadi luar biasa ya, udah uangnya banyak, jenjang karir ada pula ini. Wih. Betul, Pak. Jadi pertama kita masuk memang kita sebagai financial consultant, Pak. Di mana financial consultant ini AXA bisa memberikan tambahan, Pak, sebesar 20%. 20% itu didapat dari mana nih? Ketika misalnya saya bergabung sebagai financial consultant, saya merasa bisnis ini adalah bisnis yang bagus, potensial banget dengan kondisi pandemi saat ini. Saya bercerita lagi, Pak, ke teman saya, sehingga bisa menjadi rekan saya, Pak, untuk menceritakan hal-hal baik juga kepada teman-teman sekitar saya, Pak. Itu ketika teman saya ini mendapatkan komisi 10 juta, Pak. Saya sebagai pengundangnya, saya bisa mendapat 20% dari 10 jutanya, Pak. Which is 2 juta, Pak Deddy. Ya, itu menariknya. Tanpa memotong 10 juta dari tim saya tersebut, Pak. Atau dari rekan saya tersebut. Jadi fair banget, Pak. Fair. Benar. Kemudian dengan, sekali lagi ya Pak, ini tadi Pak Edwin saya juga dibantu sehingga sampai posisi saat ini. Jadi ini kerja teamwork, Pak. Di mana teamwork ini, kalau kita membantu sama-sama dengan menempuh omset 250 juta, kita akan menjadi seorang senior agency manager. Di mana senior agency manager, Pak, itu mendapatkan seperti tunjangan jabatan atau bahasa keren di asuransi adalah overriding, kita mendapatkan 2 kali lipatnya, Pak, yaitu 40%, Pak. Jadi 40%. Ya, tadi bayangkan ya Pak, tadi saja sebagai agent aja udah dapat 2 juta, Pak, 20%-nya. Sekarang menjadi senior agency manager, kita mendapatkan 40%, Pak. Berarti 4 juta, Pak. Ngedouble, Pak, income kita, Pak. Waduh, double. Double banget. Begitu juga ketika kita menjadi agency director, itu akan jauh lebih besar, sebesar 80%, menjadi 8 juta. Nah, dengan kerja bersama-sama nih, Pak. Ini kan kerjanya teamwork ya, Pak, ya. Oh, kerjanya bersama-sama ya, Pak ya? Nggak sendirian. Betul, ya, Pak ya? Pakai tim ya? Bener, Pak. Keroyokan ya? Kita tidak akan berjalan sendiri, Pak, di bisnis ini. Enaknya ada mentoring, Pak. Mentor? Oke, ada. Oke, baik. Ya. Saya posisi sekarang agency director. Saya juga pengen teman-teman saya atau tim di bawah saya untuk sama-sama saya untuk ajak menjadi agency director juga. Keuntungannya apa, Pak? Keuntungannya adalah ketika saya memiliki 3 agency director di bawah saya akan disebut sebagai AVP, Pak, yaitu Associate Vice President. Vice President. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah saya bisa mendapatkan seperti gaji sebesar 15 juta per bulan, Pak. Itu pun di luar tunjangan, di luar komisi, di luar bonus bulanan, di luar kuartalan. Jadi itu gede banget, Pak, bagi saya, Pak. Kalau saya punya 6, Pak, agency director,
director Pak di bawah saya disebut dengan VP, yaitu Vice President. Hmm. Di mana Vice Hmm. President itu bisa mendapatkan 25 juta per bulan, itu di luar yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan di awal. Gitu Pak Denny. Wah, keren. Teman-teman, Yes. sebentar, ya ditahan dulu Pak Tio. Kalau melihat Boleh. seperti ini, teman-teman, ya kalau jual barang, ya saya mohon maaf ya, mungkin handphone aja lepas, jual rumah lepas. Ini bisa bergulung-gulung gitu. Waduh, luar biasa. Teman-teman yang diundang ini ya, mau nggak percepatan income yang luar biasa ini? Wow, katakan wow, yuk chat. Sebelum lanjut, wow, yo, wow. Wis. Luar biasa ini ya, double semuanya. Wah, silakan Pak Tio, lanjut. Ada apa lagi ini? Oke, saya lanjut ya Pak. Jadi di sini tuh Pak, tadi kan saya bilang tidur dapat duit itu baru versi yang pertama ketika kita jelasin komisi. Nah, tidur yang kita tidur dapat uang, yang kedua adalah ketika kita menjadi minimal senior agency manager, itu pun kita bisa mendapatkan 40% dari timnya kita, Pak. Jadi misalnya teman-teman lagi liburan ke luar negeri atau lagi santai-santai di rumah, tim teman-teman ada yang jualan, teman-teman akan mendapatkan 40%. Gitu. Ini adalah cara yang kedua. Luar biasa ya. Dan menariknya Pak Denny, yang terakhir Pak, kenapa saya ingin berjuang di bisnis ini Pak? Yaitu ini bisa diwariskan Pak. Oh, diwariskan. Jadi kita kerja capek-capek Pak menghasilkan uang dengan posisi yang tinggi. Ini ketika kita terjadi resiko meninggal Pak, atau kita pengen pensiun lebih cepat di asuransi Aksa ini, kita bisa langsung mewariskan kepada turunan kita atau generasi kedua kita Pak. Gitu, menariknya Pak. Hebat teman-teman. Okay. Nah, teman-teman kalau seandainya punya toko ya, atau mungkin ada profesi mungkin jadi dokter, mungkin belum tentu bisa keahlian atau apapun itu bisa diwariskan loh teman-teman. Belum tentu bisa, tapi kalau di sini sudah ada mentor, sudah ada kelas, sudah ada sistem ya. Kita bentuk semuanya dengan tadi apa? Percepatan income double ya kan. Apalagi apa? Bisa jenjang karir. Aduh. Apalagi nih Pak Tio, apalagi? Apakah berhenti sampai di sini? Ada apa lagi nih? Tawarannya luar biasa. Ada apa anak nih? muda yang lebih senang nih Pak, bukan hanya anak muda, tapi untuk kalangan semua usia suka Pak, yaitu jalan-jalan gratis Pak. Gratis, ya. Luar biasa. Ya. Jadi bagi teman-teman yang suka traveling, kita dari asuransi juga memberikan reward kepada teman-teman. Kalau khususnya untuk wanita ya, atau pria-pria yang suka K-pop, kebetulan banget Aksa ini untuk trip jalan-jalan ke Asianya, kita bisa ke Korea Selatan. Ingat ya teman-teman, Korea Selatan, bukan Korea Utara. Kemudian kalau teman-teman pengen lebih jauh lagi mencicipi Eropa, teman-teman bisa juga dan mendapatkan trip ke Italia. Ada detailnya. Teman-teman boleh nanya ke pengundangnya. Ini gratis ya Pak ya? Gratis ya Pak ya? Sudah pasti gratis Pak. Tinggal bawa badan aja Pak sama baju. Oh iya. Wah, berarti ini luar biasa ya, sudah dapat komisi, sudah dapat bonus. Wah, jalan-jalan gratis. Wih. Siapa yang di sini mau traveling? Ayo, mau berangkat semua, mau Italia, Korea, silakan ketik mau Italia atau Korea. Semoga bisa jadi mimpi Anda ya di malam hari ini ya untuk keluarga tercinta. Oke, thank you Pak Tio. Ada lagi mungkin sampaikan? Wih, keren banget nih. Iya. Jadi kesempatan itu ya teman-teman memang bisa datang kapan aja ya teman-teman. Ini adalah kesempatan emas. Mungkin bagi teman-teman ini hal yang baru ya teman-teman. Cuman percaya kepada saya pernah di posisi teman-teman. Ketika teman-teman melihat peluang yang bagus, teman-teman harus gapai dulu. Cara gapainya untuk bisnis ini adalah sangat simple. Teman-teman nanti akan diberikan berupa form digital yang akan di-chat. Teman-teman bisa langsung isi saja. Teman-teman hanya cukup 3 dokumen saja, yaitu KTP, cover depan buku tabungan untuk mentransfer komisi teman-teman. Yang terakhir adalah NPWP, jika teman-teman memiliki NPWP. Jika tidak, juga tidak masalah. Untuk detailnya nanti mungkin akan dijelaskan di sesi berikutnya ya teman-teman. Oke, wah ini nggak ada ini ya Pak ya, apa register 500.000, 1.500.000 nggak ada ya. Waduh, mini modal banget nih ya. Cuma butuh bolpen ya mungkin ya. Iya. Luar biasa. Oke, thank you Pak Tio, luar biasa. Oke teman-teman, beri thank you buat Pak Tio. Thank you Pak Tio. Wah, luar. Thank you Pak Denny. Sip, luar biasa. Monggo ya, silakan diminum dulu pesanannya, keburu dingin ya minumnya ya.
Oke. Oke, ini saya lanjut nih ya ke Bu Deana nih ya. Pak Tio luar biasa ya. Silakan Pak Tio minum dulu nih. Saya ke Bu Deana ini tadi. Luar biasa ya. Tadi, halo Bu. Sudah Hai, dengar? hai Oke, Denny, ya. hai Edwin. Wah, siap. Tadi Halo kan, Bu Diana. waduh, tadi kan sepintas menceritakan bahwa diajak gosip ya, diajak ngobrol gitu. Itu apa nih, Pak? Sebentar dulu. Pak Edwin boleh cerita dulu. Dulu ngajaknya kayak gimana nih sama Bu Diana nih? Silakan. Ini kawan lama Iya, ya. Silakan. ya Sohib Pak. nih Pak, Ini saya Sohib. sahabat dekat ya Pak ya. Jadi waktu Bu Diana sudah berkarir Pak ya di sebuah bank besar nih Pak, bank nasional. Kemudian memegang sekitar 11 cabang waktu itu ya, nanti lebih detail bisa diceritakan langsung oleh beliau. Itu saya ada cerita lucu nih Pak. Jadi saya tuh suka ngopi Pak ya ke tempat kantornya Bu Diana. Jadi sore-sore gitu ya Pak ya, saya bilang Bu, aku mampir ya Bu ya, aku mau ngopi gitu. Jadi sebenarnya alasan ngopi buat ketemu gitu ya Pak ya. Saya mau tawarkan bisnis ini ke Bu Diana, jadi alasannya ngopi Pak gitu. Jadi nanti jadi tips juga buat teman-teman kalau ada yang mau ngopi Iya. gitu ya. Iya, Jadi iya. saya datang, saya cerita Pak, saya cerita. Singkat cerita akhirnya bergabung Pak di bisnis ini, ambil kesempatan emasnya dan hidupnya juga berubah Pak. Mungkin nanti detailnya Bu Diana yang cerita. Oke, thank you Pak Edwin. Wah, Bu Diana boleh diceritakan ini di jerumusnya ini kenapa nih ya? Di jerumusnya kok enjoy banget ya? Ini kok sampai katanya bisa memegang 11 cabang itu kan posisinya udah enak ya. Dulu Iya. posisinya apa Bu? Terakhir Bu. Oke, kebetulan saya Regional Bank Assurance Manager atau RBM ya. Saya sebenarnya sih pegang insurance tapi untuk jalur distribusi di bank ya teman-teman. Oh, oke. Jadi waktu itu saya bertanggung jawab untuk sales atau penjualan insurance di beberapa cabang yang saya pegang di regional gitu ya. Oke. Yaitu saya handle di Bali, Lombok sampai ke Nusa Tenggara Timur waktu itu. Wow, jauh. Mungkin ada beberapa teman-teman saya yang hari ini hadir, yang dulu juga bekerja sama-sama saya di bank. Oh, Ya, saya ada mau nih ya sapa diundang itu ya. ya, ada Diko itu saya sapa itu, ada Feni juga. Oke, semoga tertular ya ngikutin jejak ya. Ya, Diceritakan Bu. saya undang gitu. Terus Pak Edwin ini konsisten sekali setiap sore datang ke kantor saya. Mungkin dia kangen kalau nggak datang ke kantor. Alasannya ngopi. Gitu. Kebetulan kantor yang saya tempatin waktu itu kan kayak lounge gitu ya. Ngopi-ngopi sore gitu. Teruslah aku heran juga sih sama ini orang gitu ya. Dia ngopi-ngopi sore gitu. Terus di kantor saya lalu ada beberapa rekan saya datang gitu ya, itu dia bisa jual aksa loh sama teman saya yang kerja di bank itu gitu ya. Bisa gitu Jadi ya. Ini buka-bukaan nih saya nih, lu enak banget lu datang ke sini lu ngopi gitu. Lu enak banget lu datang ke sini ngopi, lu pulang bawa duit, aduh lu gile lu. Gue bilang gitu sama dia gitu kan. Terus kok enak banget kayaknya. Terus aku lihat dia nggak sehektik saya gitu kan ya. Tahu sendirilah kalau kita posisi manajer gitu ya, pegang beberapa tanggung jawab yang besar gitu. Waktu itu memang saya tag banget gitu ya. Bisa jadi saya jam 4 bisa ngopi sama Edwin, setelah selesai saya ngopi, Edwin pulang, saya lanjut meeting sampai mungkin jam 11 malam masih nyari nasabah dengan tim. Jam 11 malam Bu. Waduh, ya, mungkin di sini ada teman seperjuangan saya yang join juga gitu ya. Masih ingat mungkin ya perjuangannya seperti apa gitu ya. Dan masih ada meeting setelah itu. Tight banget. Belum lagi saya harus terbang ya selama 1 bulan tuh saya tight banget jadwalnya untuk satu-satu cabang saya harus kunjungi supaya sales saya bisa increase gitu ya. Itu. Terus Edwin bilang sama saya, Bu, Ibu nggak stres kayak gini melulu gitu kan? Sampai kapan Ibu kayak gini gitu ya? Karena saya selalu ngeluh sama dia, ini gue sampai kapan gue kayak gini gitu kan? Gue nggak pernah, gue nggak pernah di rumah gitu ya. Sama anak-anak juga saya jarang ketemu gitu. Mungkin saya tinggal di Bali, tapi di dalam 1 bulan tuh mungkin saya hanya 5 hari aja bertemu dengan keluarga saya. Waduh.
waktunya minim banget ya Bu ya, waktunya untuk keluarga. Betul. Waduh. Terus alasannya apa nih? Kok bisa alasan terkuat Ibu untuk berpindah ini atau menentukan sikap gitu? Oke, jadi saya ini merasa kayak saya sampai kapan saya mesti begini terus gitu ya. Artinya saya harus segera memutuskan nasib saya sendiri gitu kan. Maksudnya bagaimana kehidupan saya selanjutnya. Saya memilih antara karir saya, keluarga saya, atau bagaimana. Namanya Oke. orang, Pak Denny, sekarang kalau saya tanya, pengennya balance ya Pak ya? Benar Oh nggak? pasti harus Keluarga ya. dapat, pekerjaan dapat, benar nggak? Hmm. Karir juga Iya. bagus gitu. Ada Iya. nggak sih kira-kira pekerjaan yang seperti itu gitu? Saya Oke. pikir-pikir gitu. Hmm. Kayaknya berbisnis itu oke gitu kan. Berbisnis Oke. pindah kuadran jadi business owner itu merupakan pilihan yang tepat buat saya. Dan Oke, baik. tentunya Bu Diana, uh-uh, Bu Diana tadi kan Pak Tio udah tergiur karena kepepet, akhirnya berhitung kompensasinya. Nah, sekarang ini menarik nih ya, Bu Diana ini kan megang 11 cabang dan istilahnya jabatannya nggak main-main gitu kan. Terus pembedanya apa nih sama profil dari company yang Ibu sekarang geluti hari ini? Itu apa bedanya? Kalau boleh tahu. Oke. Kalau saya namanya saya harus pindah kuadran. Ya. Artinya saya harus memiliki mitra yang benar-benar bagus. Betul ya Pak Denny ya? Bagus, oke. Yang Mitra yang benar-benar bagus. profesional ya, di mana saya bisa disupport penuh di sana gitu. Karena saya udah otomatis kalau pindah kuadran namanya itu sudah bakar kapal ya Pak ya. Jadi saya harus memilih partner bisnis yang nggak main-main gitu. Nah, kenapa saya memilih bergabung bersama Edwin? Karena Edwin ada di AXA. Kenapa AXA, Bu? Nah ini teman-teman, kenapa aku pilih AXA ya? Kenapa pilih AXA? Silakan. Nah ini AXA ini merupakan pionir ya teman-teman sebenarnya, pionir daripada bisnis asuransi yang ada di dunia. Ya, AXA ini didirikan di Prancis tahun 1817. Artinya AXA ini sudah 200 tahun menjalankan bisnis di insurance, di asuransi. Dalam hal ini makanya platformnya dia kuat gitu. Sudah melalui 2 perang dunia ya, teman-teman. Perang dunia pertama ya dan perang dunia kedua ini. AXA masih eksis sampai dengan sekarang ya. Tahun 85 dia berubah menjadi AXA namanya ya. Dulu namanya Groupe Ancien Mouton. Nah, itu mungkin gitu ya caranya ngomong pakai Prancis ya Pak. Ini bahasa Prancis soalnya ya. Iya, saya aja bacanya juga bingung ini ya. Ancien Mouton. Oke. Menjadi AXA tahun 1985. Lalu masuk Asia di tahun 1995 ya dengan brand yang sama yaitu AXA. Ya. Oke, next Nanda. Oke, nah ini yang bikin saya makin tergiur. Namanya kita partnership ya, pasti butuh partner yang kuat ya. Nah, partner yang kuat, partner yang benar-benar stand strong gitu sehingga mampu mensupport kita. Gak bakal bangkrut lah maksudnya partner kita. Benar nggak Pak Denny? Betul banget. Ini angkanya bagaimana Bu? Tolong dijelaskan. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, kalau grup AXA ini pendapatannya saja sampai dengan tahun 2020 di bulan Desember itu 97 miliar euro. 97 miliar euro. Aku nggak ngerti kalau dirupiahin ini berapa triliun ya. Nolnya banyak banget ya. Iya. Kalkulator mungkin nggak nyampe ya. Iya, betul. Lalu aset yang dikelola oleh AXA sampai dengan Desember 2020 itu 1.032 miliar euro. Apalagi yang ini Pak ya, 1.000 miliar euro. Sudah miliar 1.000 lagi. Aduh. Habis miliar apa ya? Triliun ya Pak ya. Iya. Ya gitu, udah nggak ngerti dah, pokoknya banyak banget dah ini benar. Lalu laba bersihnya aja, laba ini Pak ya, artinya interestnya labanya dia itu 3,2 miliar euro. Itu angka yang besar. Edwin sehat banget. Edwin nunjukin ini sama saya gitu. Wow, it's crazy, it's a big company gitu. Ya, jadi saya langsung tergelitik nih saya. Dia ada di 54 negara ya. I know, setiap saya naik pesawat ya Pak ya, lalu ditanya sebelah saya bule gitu ya Pak, sering kan saya ke Nusa Tenggara Timur gitu,
orang Hmm. lalu saya tanya kan, bahwa kerja di mana, di perusahaan asuransi, mana AXA, they know about AXA. Oh, it's very big company. Kenapa? Oh. Karena di 54 negara ya itu Hmm. AXA itu still exist gitu sampai sekarang. Wih, luar biasa, sudah Jadi sehat. sudah nggak sudah eksis pakai lagi. jelasin lagi gitu kan. They know AXA is insurance company gitu. Yes, Lalu yes. ada 153.000 karyawan dan 105 juta nasabah di seluruh dunia. Itu luar biasa. Oke. Separuhnya Iya. penduduk Indonesia mungkin kalau 105 juta nasabah itu jadi nasabah AXA, Pak. Wah, luar biasa ya. Iya, Keren. oke, next. Next. Lalu ini juga Wah, penghargaan ya, ini dia. World Most Innovative Insurance Company gitu ya. Iya, Memang iya. AXA ini saya lihat ya semakin hari produknya semakin inovatif, Pak. Artinya dia terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi namanya perusahaan asuransi, produk itu kan juga harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Mengikuti market, benar ya Pak ya. Mengikuti Nah, pasar, AXA betul ini very inovatif kalau saya lihat ya. Karena mungkin 1 tahun bisa keluarkan inovasi produk 3-4 produk loh Pak. Gitu. Waduh, luar biasa nih kerennya Mereka ya. setara dengan Apple, setara dengan Samsung. Kayak handphone Samsung, handphone Apple belum Siapa keluar, yang nggak tahu kita mereknya baru beli udah keluar seri terbaru. Nah, AXA same like that gitu ya. Baru beli program A, udah keluar produk baru lagi yang lebih bagus lagi. Kan gitu, Pak. Ya, ini juga jadi bahan pertimbangan buat saya gitu. Karena banyak macamnya, inovasinya bagus gitu. Lalu ini ada lagi nih yang bikin saya tertarik juga. Next, Nanda. Next, bro. Anda ini mungkin saking terkesimanya ini. Oh ya, yuk lanjut. Nah, kalau bagaimana dengan AXA Financial Indonesia, tempat saya bekerja bermitra bersama Pak Edwin, Pak Tio, sama Pak Putra juga Pak Denny ini ya. Seperti apa ya? Seperti ini. Kita memiliki multi jalur distribusi ya. Nah, sekarang seperti saya ini berada di jalur distribusi keagenan. Ya, di jalur distribusi keagenan. Lalu kita juga punya program jalur kemitraan strategis dari AXA. Lalu juga ada jalur digital. Nah, AXA itu mensupport juga secara digital loh Pak Denny. Wah, tidak ketinggalan zaman ya. Semuanya serba klik. Oke, keren. Pokoknya di AXA itu semuanya digitalize. Keren. Ya, lalu juga ada di jalur distribusi telemarketing ya. Ya, seperti itu Pak Denny, ada 300 karyawan dan ya sebesar itu Pak Denny, dan luar jalur biasa. distribusinya banyak. Dia berbagai lini Pak Denny. Masuk dari berbagai lini. Syariah pun kita juga punya. Ada ya? Wih. Ada. Luar biasa. Iya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa tahu AXA itu apa gitu ya. Ya, tapi yang paling keren nih yang bikin saya berubah sekarang ya jalur distribusi keagenan ini Pak. Keagenan ini ya. Betul. Oke. Oleh karena itu teman-teman tidak kaget ya Bu Diana dengan zona nyamannya waktu itu ya. Sudah posisinya luar biasa ya, siapa yang nggak pingin posisi yang luar biasa, semua hormat ya. Apalagi 11 cabang, nggak main-main. Tapi beliau melihat peluang yang luar biasa. Karena apa? Perusahaannya ini dipercaya, trust, sudah sehat dan eksis lagi. Wih, keren banget Bu Diana ya. Betul. Siap, luar biasa. Beda lah pokoknya. Beda, AXA memang beda. Oke, next mungkin. Next. Oke, Nanda. Oke, Bro Nanda. Sudah selesai kah? Atau ini ada lagi? Ini dia. Jadi ini teman-teman yang berada di luar Jakarta, di luar Bali, di luar Surabaya, kota-kota besar. Nggak perlu khawatir. AXA itu ada punya 54 kantor pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang bisa melayani nasabah dan juga bisa melayani agent-agentnya. Mau berbisnis di mana aja kita bisa buka cabang di seluruh Indonesia, Pak. Oke. Jadi kalau saya seandainya Bu Diana koreksi nih ya, kalau seandainya saya di Semarang mungkin ya,
saya lagi jalan-jalan ke katakanlah nih ya, saya di Medan gitu ya. Saya orang Semarang nih, saya jalan-jalan ke Medan. Ada kantor, enak ya bisa dilayani ya? Bisa ya? Bisa, tiba-tiba Oh, sakit nih di Medan gitu ya, oh, mau klaim gitu, klaim oh, dari kantor Medan bisa Pak. keren nih ya. Jadi, Ya, mau aduh, punya mudah banget. partner misalnya di Ambon nih, mau Hmm. ngembangin market di Ambon, ada Pak kantornya. Luar biasa, Itu sip, yang sip, membuat sip. saya. Jadi kita ini bisa punya cabang di mana-mana, Pak. Keren, sip. Oke, Oke, selanjutnya Bu. next. Next. Oke. Wah, luar Wah, biasa ya. luar biasa Kemudian, loh ya. iya, Bu Diana, thank you ya. Ini berarti Ibu ini berpindah ini karena bukan niat Pak Edwinnya juga ya, karena ganteng dan Ah, kinclong dan dompetnya tebel ya, enggak ya, tapi karena melihat si Aksa ini sudah bisa dipercaya global lagi mereknya ya, bukan lokal ya, tetapi memiliki kepercayaan yang luar biasa. Wow, ini produk-produknya ini Bu ya. nah, otomatis ya Pak ya. Tadi kan kita bilang kita bisa Hmm. buka cabang di mana-mana. Tapi ya kalau misalnya produknya nggak bagus ya sama aja ya Pak ya. Iya, Nggak betul, bisa betul. jual Nggak juga. bisa jualan, Nah, betul, betul. Aksa ini produknya variatif Pak. Ada Iya. beberapa Hmm. produk unggulan yang ada di Aksa. Yaitu Hmm. yang tadi dijelasin sama Pak Tio, yang Hmm. akhirnya membuat percepatan Hmm. income-nya Pak Ya, Tio, itu ya. adalah di produk kesehatannya. Oh, kesehatan. Oke, oke, Produk oke. kesehatannya. Lalu kita juga Hmm. punya produk asuransi jiwa unit link, ya Pak ya. Hmm. Ini yang Ya, ya. investasi plus proteksi ya, seperti Hmm. tempat lain, tapi tempat kita Hmm. otomatis lebih oke sebenarnya Pak produknya. Oh, sih. Luar Terus biasa nih ada tradisi. bagi yang suka syariah, mungkin bagi teman-teman yang percaya kepada asuransi syariah ya, kita Hmm. juga bisa Hmm. akomodir itu. Kita punya asuransi jiwa syariah juga gitu. Hmm. Wih, Lalu luar ada biasa. juga asuransi jiwa tradisional ya. Mungkin Tradisional sekarang juga ya, ada ya. maklum Hmm. Pak Aksa itu mungkin dia yang menciptakan beberapa term-term daripada produk-produk asuransi dulu gitu. Maklum udah 200 tahun Pak. Tadi kan udah bilang Ibu pioner ya. Ya namanya pioner Benar, pasti udah lebih ahli banget mengemas dahulu. produk. Ya, betul banget. Luar biasa nih ya. Iya, Waduh, jadi keren. kita nggak sembarangan ya Pak ya. Saya 13 tahun di insurance ya Pak ya, di beberapa company, pegang asuransi di bank, nasabah-nasabah premier ya. Itu kalau kita nggak tawarin produk yang bagus, nggak susah Pak masuknya Pak. Karena mereka rata-rata Betul. udah punya banyak sekali polis. Oke. Tapi ternyata di Oke, Aksa oke. bisa kita masih punya peluang. Iya, makanya teman-teman, Bu Diana itu memilih ya, karena apa? Sudah sehat, sayang, dan mengenal lebih dalam. Produknya enak dijual. Wah, jadi apalagi gitu ya. Oke, Ya, thank you Bu Diana. Ada lagi mungkin disampaikan Bu Diana? ya ini mungkin ada lagi nih ya. Apa nih? Coba Apa Nanda ini? nih. Next Nanda. Oke, next. Nah, Oh, ini tadi. Wah, perusahaannya ini. bisa goyang apa enggak? Nah, Nah, rata-rata orang itu kan mau berbisnis cari mitra gitu, ntar ya, jangan-jangan mitra gua bangkrut, bener nggak? iya, betul, betul. Terus gua jadi apa nih Bisa. kalau mitra gua aja bangkrut, yang support Ya, gua aja bangkrut, gitu ya Pak ya, ya? ya, ya, betul. Ini Nah, apa kalau nih? di Aksa ini kita bisa lihat nih ya, Aksa Financial Indonesia ya. Nah, total pendapatan preminya aja 1,31 triliun di Desember Wih. 2020. Ya artinya banyak banget premi yang Banyak masuk, ya. bener ya. Sehat, ya, sehat. Lalu aset under manajemennya adalah 2,48 triliun, ya Pak. Ya. Itu gede banget sih menurut saya Ya. ya. Lalu polis aktifnya di atas 230.000. Polis aktif dari nasabah. Mungkin beberapa Ya. teman yang ada di sini mungkin masih punya polis-polis yang aktif di Aksa. Iya, Ya, betul. masuk bagian dari ini gitu. Ya, Lalu ya. risk based capitalnya yang mengukur kesehatan daripada lembaga asuransi itu 282%. Oh, Ya, jadi jadi RBC sehat itu, banget. oh, berarti RBC itu adalah syarat kesehatan daripada asuransi ya, betul ya? Betul. RBC-nya Oh, terlalu kecil juga jelek, Pak. RBC betul banget. kegedean berarti asetnya tidak dikelola dengan baik, tidak ditaruh di Betul. Ya. instrumen-instrumen yang baik, mandek. Oke, Tapi betul. Aksa ini di atas pemerintah punya ya Ya. RBC.
tapi Ya. dia paling sehat sih saya lihat. Iya. Gitu. Jadi just info aja teman-teman ya. RBC ini kalau standarnya daripada OJK dan AJ itu adalah 120% harusnya. Tetapi RBC dari AXA itu over, lebih 282%. Berarti sehat banget. Jadi kalau ada klaim bayar, nggak pakai susah, nggak pakai lama. Weh, keren. Betul. Luar Itu juga biasa. pertimbangan saya juga gitu. Karena banyak juga brand lain yang menawarkan kepada saya. Tapi saya lihat juga, udah RBC itu 1.300 gitu. Ngapain aja perusahaannya gitu ya. Nggak diapa-apain nih duitnya gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Tapi dengan Oke. RBC yang 282% berarti itu cukup sehat menurut saya. Oke, baik. Wah, ini pembayaran Nah, clearing-nya, ini terbukti nyata. Ya. kalau aku ikut asuransi, paling nanti klaimku nggak dibayar. Banyak nggak teman-teman yang kayak gitu? Betul Percuma banget. ikut asuransi gitu. Tapi di AXA enggak loh, teman-teman. Iya, terbukti ya Bu ya. Terbukti nih pembayaran klaimnya dan nggak main-main gitu loh. Miliatan kita membayarkan klaimnya. Apalagi di kepada kondisi pandemi seperti nasabah. ini ya. Betul, pandemi Oke. ini banyak teman-teman saya yang terbantu dengan AXA di kala pandemi COVID-19 ini. Saya membantu mencairkan banyak klaim nasabah dan mereka rata-rata puas. Oke, thank you Bu Diana. Wah, terjawab ya. Kalau ada namanya asuransi harus identik dengan klaim ya. Kalau klaim itu bagaimana? Lancar atau tidak? Wah, ternyata lancar dan ada buktinya. Waduh, apalagi sudah sehat, klaim lancar, ada guys. Top banget. Benar. Saya ya. sendiri juga udah pernah sebelum saya bergabung di AXA, saya kan nasabah dulu tuh Pak. Sudah merasakan saya juga benefitnya udah ya. merasakan, saya juga pernah klaim tuh Pak. Pak Edwin tuh yang ngurus, bener nggak Win? Betul, alah. Betul Pak. Ya, Bu Diana betul. klaim, kemudian saya yang ke rumah sakit waktu itu Pak. Oh, siap. Ini makanya tadi jatuh cintanya beneran karena sudah teruji ya. Oke, ada apa lagi nih Bu Diana? Nah, ini penghargaannya mungkin ya, kita bisa sharing Oke, ya, baik. Nanda. Nah, Wah, ini AXA beberapa ya, sepanjang Pak. 2020 sampai dengan 2021 ya. memiliki mendapatkan banyak penghargaan ya teman-teman. Wih. Majalah Investor, lalu Warta Ekonomi, The Economics, lalu majalah Infovesta, ya, lalu ICCA gitu. Iya. Dan ini kan ya mereka melihat lah ini perusahaan ini bagus gitu loh. Betul banget. Nah, itu salah satunya yang membuat akhirnya aku jatuh cinta, terus aku pindah kuadran. Wah, luar biasa Bu Diana. Sip, keren. Dan hidupku berubah gitu. I'm free. I'm free ya. Berubah karena kebebasan waktu untuk keluarga akhirnya terrealisasi dan terjadi. Wow. Iya, tapi income-nya juga nggak turun loh, Pak. Nambah terus ya. Nambah terus. Pandemi biasanya orang-orang income-nya semakin turun. Teman-teman saya yang berbisnis rata-rata income-nya turun gitu. Ngeluh, kok gua gini ya? Kok aku enggak ya? Gitu ya. Saya sedikit demi sedikit saya naik gitu. Akhirnya ya financial freedom impian saya bisa tercapai. Lalu saya juga free, berkumpul dengan keluarga, waktu saya bebas. Siap. Wah, kebebasan waktu, income-nya udah jelas, ada kompensasi yang tadi Pak Tio udah singgung. Perusahaannya kuat. Karir ya, kuat banget. Oke, thank you. Oke, sebelum Edwin sudah ajak saya gabung di AXA. Ya. Berarti ini kemarin ngajak-ngajak ini bukan mengganggu ya, tapi sebetulnya ingin membantu untuk menarik ke jalan suksesnya. Wah, thank you Pak Edwin ya. Thank you Edwin. Sama-sama Bu Diana. Baik, ya ini sebelum ke narasumber terakhir, kita ketik dulu di chat. Thank you Bu Diana, thank you Bu Diana. Waduh, keren. Thank you. Ini terbukti loh ya, kan kepala cabang ya, tapi mau berbagi ya. Dan mau istilahnya dia pindah kuadran. Wih, ini keren banget ya. Ini wanita hebat Pak Denny. Iya, Bu Diana ini wanita hebat. Ya. Kenapa saya bilang wanita hebat Pak? Karena memiliki keberanian yang luar biasa Pak. Tidak semua orang berani berpindah kuadran loh Pak Denny. Berpindah, betul. Karena itu butuh keberanian yang sangat kuat untuk pindah ke kuadran pengusaha atau pebisnis Pak. Begitu Pak. Betul banget. Oke, baik. Oke, Bu Diana, silakan minumnya. Wah, jangan yang bening, kalau bisa yang berwarna ya. Pesan aja, silakan ya.
Oke, baik. Pak Edwin, ini kita panggil dulu nih ya, yang paling termuda dari semuanya ya. Umurnya di bawah 30 tapi udah sukses ya, punya rekam jejak yang luar biasa, cepat ya. Dia pingin ini ya, kayak Pak Tio, cepat ya. Tiap tahun naik gitu ya. Seperti itu ya. Kita panggil yuk Bro Putra. Bro. Halo Pak Denny, Pak Edwin, halo Pak. Waduh, semangat ya, Halo Pak energik ya. Putra. Oke, Halo, sebentar Pak nih ya, sebelum kita ini saya mau sapa teman-teman luar biasa loh ya. Ini masih ada 42 orang yang masih stay di sini ya, energik banget dan antusias ya. Teman-teman kalau melihat Pak Putra ini muda ya, udah bergaya ya, sudah kantongnya tebal, mau nggak seperti ini? Kalau mau ketik yuk, mau yuk. Ketik mau ya, seperti Pak Putra, mau yuk. Oke, baik Pak Putra. Ini luar biasa ya, perjalanan karir ya. Kelihatannya tadi ini kalau nggak salah merantau, betul ya? Merantau ya? Iya, Asli benar Pak mana? Denny. Saya itu dari sebelah barat Indonesia lah ya, paling barat lah di Indonesia. Jadi saya dari Pulau Nias sih. Jadi saya merantau Oke. di Bali itu sudah 6 tahun yang lalu. Pak Denny? Ya, oke, baik. Pak Edwin boleh diceritakan Pak Edwin? Sorry, cek dulu, Om Mbak, suara saya jelas nggak? Jelas? Ya, tadi sempat keputus Pak. Tadi sempat Ya, keputus. oke, Nggak apa-apa. baik. Sudah Nah, bisa. siap. Oke, Pak Edwin boleh diceritakan. Ini dulu ini, mohon maaf ya, sedikit bercanda ya, Bro Putra. Ini orang merantau nyasar, ini kok bisa ditarik ke bisnis yang luar biasa ini? Bagaimana Pak awalnya Pak? Ya Pak Denny, jadi sebenarnya Pak Putra ini direferensikan oleh temannya, jadi bukan teman saya langsung. Nah, Ya. waktu itu saya ingat banget ketemunya di Bang Gendra. Kayaknya di sini ada Bu Aneka ya, mungkin itu juga salah satu saksinya juga. Kemudian ketemu sama Pak Putra, akhirnya ngobrol-ngobrol nih Pak, ngobrol-ngobrol ringan, akhirnya ngomong ke peluang emas Pak, peluang emas yang bisa mengubah kehidupan tadi Pak. Dan Pak Putra ini yang bikin saya bingung ya Pak ya, bingung sekaligus amazing gitu Pak. Adalah Pak Putra ini orang yang tanpa ragu untuk mengambil sebuah kesempatan baru. Karena buat kebanyakan orang, Pak, ketika ngomong sesuatu yang baru, mereka tuh memiliki keraguan, Pak. Tapi beda dengan Pak Putra ini. Pak Putra ini saking besar impiannya, Pak. Dia yang melihat peluang itu langsung diambil aja, Pak, gitu, Pak. Mungkin nanti Pak Putra akan cerita lebih lanjut. Wah, keren ya. Ini banyak ngajak, banyak cetak dan terbukti ya di sistemnya ya, di Aksa ini ya. Bro Putra, kembali lagi nih. Awalnya dulu nih kan sudah diceritakan ya, pingin mewujudkan impianmu. Kalau boleh tahu, impianmu apa sebetulnya waktu bergabung ini? Oke, mungkin sebelum bergabung memang impiannya sudah ada sih Pak. Saya memang basicnya dari perbankan ya. Dulunya saya dari DCA ya, itu udah 3 tahun lebih. Terus saya pindah lagi nih ke Bank MyBank namanya. MyBank, jadi saya juga back office, tidak ada bukan marketing. Apalagi masuk ke dunia penjualan asuransi itu tidak ada basic sama sekali Pak. Oh, nggak ada basic. Nggak ada basic sama sekali. Dan itu memang benar, saya di bank itu otomatis kita punya inilah Pak ya, punya impian lah. Apalagi kita perantau ya. Saya dari Nias terus ke Bali ya otomatis oke lah kita bersyukur dapat pekerjaan. Yang penting cukuplah untuk makan dulu, tempat untuk nyewa ini, nyewa itu untuk tinggal. Nah, impiannya ada dong Pak. Apalagi saya anak pertama, cowok pertama dong. Nah, saya pengennya juga pengen beli rumah, pengen menikah, pengen beli mobil dan lain-lain sebagainya lah ya. Nah, sedangkan kalau di kantor saya sebelumnya bisa sih, cuman itu agak lama Pak. Itu butuh proses lama banget Pak. Itu butuh bertahun-tahun kalau saya hitung-hitung ya. Nah, tapi saya bersyukur kemarin itu saya dipertemukan dengan Pak Edwin itu. First impression-nya itu saya lihat Pak Edwin dulu Pak, pas ketemu. Wah, dia datang kok, charming banget, keren banget. Dia bawa mobilnya juga, mobil barunya. Tuh, keren banget. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Terus dia jelasin tentang komisi. Ini loh kalau kamu nanti join di Aksa, penghasilannya begini. Dia jelasin layar jabatan, seperti yang dijelaskan sama Pak Tio tadi, dan itu juga komisinya dijelasin. Dan itu, kayaknya mindset saya kebuka. Kayaknya ini deh yang saya cari deh.
Nah, akhirnya pada Oke. saat itu saya udah mulai ada 80% Pak pengen ke AXA, pindah ke AXA. Nah, Oh. selain itu dia juga jelasin tentang produknya Pak. Karena kita mau join ke suatu perusahaan, pasti kita pengen tahu juga dong produk apa yang kita jual, solusi apa yang kita akan jual. Nah, Iya. produknya itu juga keren banget, simple banget. Makanya dari hari itu ya udahlah saya putusin saya akan resign dari perusahaan sebelumnya. Kayaknya mimpi saya di sini deh. Ibaratnya Iya, gini Pak, ibaratnya kita mau cari atau menuju ke suatu tempat, Ya. ada dua pilihan. Kita dikasih mobil Avanza atau mau naik Formula One. Nah, saya pilih Formula One dong. Ibaratnya Formula One ini adalah aksanya. Jadi saya pilih itu supaya saya lebih cepat nyampe ke sana. Dan terbukti juga. Saya udah ngerasain sendiri ya. Iya. Saya di Aksa cuma 6 bulan. Saya udah langsung sudah naik jabatan SAM, Senior Agency Manager. Seperti yang dijelaskan sama Pak Tio tadi. Oh, Ya, luar biasa seperti ya. itu. Bayangin kalau saya di perkantoran Pak, itu untuk naik jabatan itu butuh banyak Pak, banyak tantangannya. Harus manajer yang dulu mungkin pindah tempat atau pensiun atau bagaimana lah. Jadi kita nggak semudah itu Pak. Nah kalau di AXA itu cukup 6 bulan aja pun, minimal 6 bulan kita bisa naik menjadi senior agency manager Bisa ya? atau menjadi AD. Oh Ya. gitu. Teman-teman perlu diketahui ya, Pak Putra ini awalnya backgroundnya cuma back office ya. Ya cuma kerja perbankan ya, alurnya keuangan aja ya. Tidak ada background sama sekali di asuransi. Tapi dia bisa, saking penasarannya apa itu nama percepatan ya. Ya dia akhirnya memutuskan untuk join karena ada keinginan yang lebih banget untuk mewujudkan mimpinya itu. Nah, sudah nggak tahu produk asuransinya, katanya tadi simple. Emangnya produk apa yang ditawarkan, bro? Ini penasaran saya ini, penasaran banget. Coba. Produknya apa gitu loh? Oke Pak, jadi khusus malam hari ini ya saya mau coba jelasin sih. Ini ada konsep 3 lapis sih. Dulu saya dijelasin juga sama Pak Edwin. Jadi konsep ini khusus spesial buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ini loh konsep sebenarnya saya tertarik karena ini. Karena sesimpel ini. Jadi ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang lain untuk contohnya nih sudah jadi agen nih di AXA atau FC lah ya. Nah nanti kalau nasabahnya nanya, ini saya bagusnya apa ya, produk apa ya, solusi apa ya. Nanti jadi kalau saya sudah jelaskan ini, nanti saya udah explain ke teman-teman, nanti teman-teman juga nggak bakalan susah untuk menentukan, oh kayaknya kamu cocoknya ini, cocoknya kamu kayaknya cocoknya ini. Jadi nasabah juga mengerti jadinya. Nah jadi makanya spesial buat teman-teman malam hari ini yang udah join, ini saya coba akan jelaskan. Jadi yang pertama itu Pak Denny. Jadi sebelumnya dulu ini 3 lapis ya. Jadi bukan cuma masker aja yang 3 lapis. Proteksi juga 3 lapis Pak Denny. Asik, masuk. Ya. Jadi yang pertama adalah biaya rumah sakit. Coba di next Pak ini. Ya, jadi biaya rumah sakit. Nah, bisa dikatakan ini asuransi kesehatan sih Pak. Kenapa itu harus yang paling pertama? Karena kita tidak pernah tahu loh ya. Minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, kita bisa saja kena resiko masuk rumah sakit. Oke? Ya. Nah, kalau kita masuk rumah sakit, otomatis biayanya nggak murah loh Pak Denny. Iya, betul. Biaya kadang minimalnya bisa 5 juta, 8 juta, 10 juta, bahkan sampai ratusan juta Pak Denny. Apalagi pas bukan masalah biayanya juga, bro. Bukan masalah biayanya juga. Rumah sakit tiap tahun itu kecenderungan naik 11-13% biayanya. Ini, ya. Ya, benar Pak Denny. Jadi kalau sudah punya asuransi, kita tidak akan mengeluarkan tabungan kita. Let's say mungkin tabungan kita ya mungkin cuma 5 juta atau 10 juta, tapi pada saat kita masuk rumah sakit itu 1 hari aja udah habis loh. Yang kita udah kumpulin beberapa hari, beberapa bulan sebelumnya. Nah, kalau sudah punya asuransi, itu yang menanggung adalah asuransi. Kita cuma bayar. Nah, seperti yang kita punya di AXA itu namanya Maestro Optima Care. Itu asuransi kesehatan cashless. Jadi segala sesuatunya, biaya apapun selama di dalam rumah sakit, itu akan dibayar oleh AXA secara cashless, on bill. Jadi untuk usia 30 tahun itu cuma 500.000 aja Pak Denny. Atau dalam setahun ya sekitar 5,6 jutaan lah ya. Jadi si nasabah itu sudah punya limit atau plafon 20 miliar per tahun. 20 miliar loh Pak Denny. Luar biasa ya, keren. Oke. Luar biasa. Yuk, lanjut. Biaya rumah sakit. Jadi pada saat sakit, oke. Oh itu simple banget Pak Denny, simple banget. Jadi tidak ada medical check up juga pada saat mereka masuk.
kita tidak perlu medical check up, itu ribet juga. Nasabahnya kan agak ribet juga ya, apalagi pandemi lah ya, masuk ke rumah Ya, sakit ya. dulu, check up dulu, itu susah Pak Denny. Iya, betul. Oke, Mm-mm. lanjut. Wah, biaya Oke, rumah sakit lanjut berapa? keduanya, ya, lanjut Pak Nanda, Pak silakan. Nanda. Wah, biaya rumah sakit aja ya pastilah ya, apalagi di masa seperti ini. Orang keluar rumah Ya, sakit ya, keluar masuk gitu. Wah, ini yang selanjutnya cacat penyakit klinik nah apa nih? ini ada lapis kedua atau setelah Hmm. kesehatan itu ada asuransi penyakit kritis, cacat Hmm. atau penyakit kritis. Nah, jadi ini biasanya lebih bagus untuk orang-orang yang mencari nafkah, Pak, atau manajer bank, atau pegawai bank, atau pengusaha. Kenapa? Kenapa asuransi ini penting? Coba bayangkan, Pak, si pencari nafkah ini kena penyakit kritis, mungkin stroke ya, atau Ya. kanker, atau diabetes. Nah, otomatis pada saat kena penyakit kritis, ya si pencari nafkah ini pasti dirumahkan dong, ataupun di rumah sakit. Nah, selama dia itu dirumahkan, ya otomatis di perusahaan yang lamanya pasti ya mungkin dikeluarkan dulu ya Pak, kalau sudah berbulan-bulan dong. Nah, apalagi Iya, yang betul. pengusaha, ya udah tidak ada penghasilan lagi. Nah, jadi kalau sudah punya asuransi penyakit kritis dari AXA, selama dia di rumah, dia akan terima santunan dari AXA. Besarnya bagaimana? UP-nya atau uang santunannya cukup simpel. Itu cuman 2 tahun dikalikan 2 tahun penghasilan si nasabah ini. Contohnya penghasilannya itu 10 juta per bulan. Iya. Kali 12, dikali 2 tahun. Jadi total uang santunan yang ideal adalah 240 jutaan, Pak. Luar biasa Nah, ya. mungkin Pak Denny bertanya nih, kenapa 2 tahun? Iya, karena 2 tahun itu sudah ada surveinya, untuk menyembuhkan penyakit kritis itu minimal 2 tahun. Jadi di tahun ketiga, si nasabah ini sudah bisa bekerja lagi dan mendapatkan penghasilan. Iya, Itu apalagi Pak udah Denny. kena sakit, nggak bisa nyambung hidup, dikeluarkan dari kerjaan juga gitu ya. Jadi kita bisa nyambung nih 240-nya ya. Seperti itu ya, Bro? Ya, benar. Jadi Oke. kita ada produknya Pak, namanya Access Pak. Oh. Hebatnya asuransi ini Pak cuma bayar 5 tahun loh Pak. Nah, di tahun ke-10 preminya dikembalikan 100%, ditanggung selama 15 tahun. Nah, saya tidak akan jelaskan produknya di sini, nanti coba ada tanya kelas, langsung ya? ke perekrutnya. Iya, ada kelas juga Ya. teman-teman. Jadi ada kelasnya saja. Pak nanti. Iya, Buat teman-teman yang komitmen, oke, nanti akan dijelasin. Oke, yang selanjutnya nih, wah keren. Ya masuk akal ya, masuk akal. Ini? Nah, yang ketiga Pak, ini asuransi atau warisan lah ya, atau asuransi jiwa. Ya, ini yang benarnya. Ada beberapa nih yang saya temui. Ini nyata juga Pak, saya pernah lihat juga. Ya mungkin karena kesalahan agennya, kurang mengedukasi, atau juga nasabahnya kurang ngerti Pak. Yang penting mereka beli asuransi, tapi mereka nggak tahu yang harus diduluankan apa. Nah, pada saat mereka membeli asuransi, mereka cuma beli asuransi jiwa Pak. Oke, setelah mereka membeli asuransi jiwa, mereka masuk rumah sakit dong, dan bawa polis asuransi jiwa Pak. Itu bisa nggak Pak menurut Bapak? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Jadi makanya, Iya. Makanya saya jelasin itu asuransi itu ada 3 lapis. Jadi yang asuransi jiwa itu biasanya cuma asuransi terakhir, ketiga lah ya, karena setiap orang itu pasti meninggal. Mohon maaf loh ya, ini memang sudah memang bagian dari kehidupan. Kodrat manusia. Ya, Cycle of life. Jadi jangan sampai pada saat si pencari nafkah ini meninggal dunia, terus kita harus meninggalkan hutang. Jangan dong. Iya. Kenapa? Kalau pencari nafkah ini meninggal dunia, kita selain meninggalkan tangisan, kita juga meninggalkan utang. Aduh, itu sedih banget. Ya, jadi kalau si pencari nafkah meninggal, otomatis ya anak-anak putus sekolahnya, putus pasti. Apalagi istri tidak punya pekerjaan, Pak Denny. Itu juga sudah pasti ya biaya dapur hancur. Karena mencari pekerjaan tidak semudah itu, Pak. Apalagi pandemi ini loh, Pak. Benar banget. Jadi setidaknya orang tua itu mungkin istri atau suami sudah punya asuransi jiwa. Jadi pada saat si pencari nafkah ini meninggal, mereka akan terima santunan Pak dari AXA. Ya, sebagai contoh di sini ada 2 miliar. Jadi kalau 2 miliar ya lumayan dong. Dia selain meninggalkan kesedihan, dia juga meninggalkan warisan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Untuk lanjut sekolah, untuk biaya kontrak rumah mungkin, atau biaya kredit ini itu.
Nah, Iya, itu gunanya betul. Pak asuransi jiwa. Oke, luar biasa Bro Putra. Makanya saya ini juga bingung ya. Dia baru gabung, nggak ngerti asuransi, tapi bisa menerangkan loh apa pokok daripada asuransi ini yang dibutuhkan apa. Wah, keren, luar biasa. Kalau Bro Putra aja bisa, harusnya teman-teman yang kurang lebih sekitar 40 orang yang ada di sini, harusnya bisa seperti itu ya, Bro ya. Ya, Gitu benar ya. Pak Denny. Tidak Simple banget apa? Pak Denny. Betul. Masker aja awalnya 1 lapis diperbolehkan ya, habis gitu 2 lapis. Nah, kalau yang ketiga pastinya yang lapis ketiga adalah harus memiliki asuransi supaya kita menjadi aman. Jadi orang itu pasti akan pingin punya asuransi. Jadi mudah. Makanya kamu bilang simple. Ayo teman-teman, simple nggak? Kalau simple nggak? Ketik simple dong di bawah. Wah ya. Teman-teman, ini saya info juga kepada teman-teman ya. Ini sebelum sesi selanjutnya. Ini ada link yang ada di chat ya. Bagi teman-teman yang mendaftar 5 orang saja ya akan dapat kurang lebih sekitar GoPay 150.000 ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman Jadi cepet-cepetan ini Pak ya. kenapa? Agak Kenapa, Pak? cepetan ya Pak ya. Siapa yang klik duluan itu dapat uangnya Pak ya. Dapat Iya, GoPay-nya betul. Pak. Cepet-cepetan ya. Jadi ayo teman-teman silakan klik hanya 5 orang saja. 5 orang saja dapat 150.000 GoPay-nya. Tapi jangan khawatir katakanlah nggak dapat 150.000 seperti yang tadi Pak Tio jelaskan, Bu Diana jelaskan, Pak Edwin juga dan Bro Putra bahwa apa? Ada percepatan income ya seperti itu ya. Ayo klik, ayo cepet-cepetan ya. Oke, sambil menunggu 5 orang itu siapa ya? 5 orang itu siapa? Pak Edwin boleh disamerikan atau mungkin diberikan saran kepada teman-teman yang hadir di malam hari yang antusias ini. Silakan. Iya Pak Denny, kalau saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, bahwa bisnis ini tuh berlaku atau cocok untuk semua orang. Ini bisnis luar Oke. biasa. Karena kalau kita bicara pekerjaan lain atau bisnis lain, misalkan saya ngajak Pak Denny, ayo Pak Denny Bapak saya ajak jadi dokter spesialis jantung gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin Pak Denny kepingin dapat income yang besar sebagai seorang spesialis jantung, tapi mungkin Pak Denny keburu nyerah duluan ya Pak ya. Waduh, Iya. saya harus jadi dokter, ya kan Pak ya. Kira-kira otak Bapak meleleh apa enggak gitu ya Pak kalau yang Wah, kedokteran. bingung Ya kan? ya, Tapi betul. yang menarik dari bisnis ini, kita bisa mengajak semua orang ya Pak ya. Kita boleh mengajak semua orang untuk sama-sama sukses di bisnis ini. Ini itu yang menarik Pak. Karena ada sistem yang kita bisa jalankan bersama-sama apapun latar belakangnya. Seperti Bu Diana tadi, Pak Putra, Pak Tio, mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi mereka bisa Pak menjalankan bisnis ini. Karena ada sistem yang sama, ibaratnya kayak kita naik kereta api ya Pak ya, ada lokomotifnya di depan, kemudian ada beberapa gerbong di belakang. Asalkan kita tetap berada di rel yang sama, Pak. Kita misalkan mau ke Jakarta, itu pasti nyampe ke Jakarta Pak. Gitu ya Pak ya. Asal kita jangan keluar rel duluan sebelum sampai ke tempat tujuan, betul ya Pak Denny ya? Oke. Betul banget. Ya. Harus Dan kita sesuai. juga yang Jangan kedua ya bersatu. Pak, saya melihat ya. Betul Pak. Saya juga melihat Pak, yang penting itu ada kemauan atau niat dari orang yang bersangkutan, itu pasti jadi Pak. Ya, kita kalau katakan kepada diri kita bisa Pak, itu boleh Pak, itu benar. Tapi kalau kita katakan ke diri kita tidak bisa, itu juga benar Pak. Itu menurut Soichiro Honda ya Pak ya. Betul, Jadi semua bergantung di bagaimana kita memandang diri kita nih Pak Denny. Iya. Ya kan, kalau kita sudah nggak percaya sama diri kita mau percaya orang mau percaya ke kita seperti apa Pak? Orang kita sendiri juga nggak percaya sama diri kita. Setuju ya Pak Denny ya? Jadi Setuju saya banget, ngajak teman-teman juga, kenapa kok kita nggak percaya bahwa kita juga bisa sebenarnya? Gitu Pak. Betul. Jadi harus cepet-cepetan nih Pak, klik linknya itu Pak. Cepat ya, ketik link. Ayo, siapa yang mau percepatan income dan lebih cepat lagi 5 orang untuk dapat 150.000. Hanya 5 orang, hanya 5 orang, hanya 5 orang. Ayo. 5 orang saja ya. Ayo, cepat ketik linknya ya. Baik, kalau tadi sudah dibilang pasti bisa. Nah, kalau saya ngomong ke teman-teman bukan masalah bisa ya. Tetapi teman-teman mau nggak? Ayo, silakan datang ke perekrutnya.
yang tadi sudah dilampirkan kepada siapa namanya Pak Tio tadi ya, cukup register saja ID ya, NPWP, buku tabungan ya, yang pasti buku tabungan, kalau enggak nanti komisinya ditransfer kemana gitu ya. Oke, baik. Oke, dari tim mungkin ini sudah tampakkah yang sudah klik linknya, GoPay-nya sudah, mungkin bisa ditampilkan. Ayo 5 orang, siapakah? Siapakah yang dapat 150.000 malam hari ini? Yo, 5 orang saja, belum terlambat. Ayo ketik link. Sudah tampak mungkin? Oh, belum. Oke, baik Pak Dodi. Ya, ini tadi luar biasa ya, Bu Diana, Pak Tio, Bro Putra juga ya. Ini muda, berkarya, energik banget. Yang paling saya ini perubahan ya. Apalagi yang paling mencolok Pak Tio yang tadi awalnya biasa saja sekarang menjadi luar biasa ya. Bu Diana yang dulunya stres kerja sekarang menjadi lebih enjoy dengan waktu untuk keluarganya. Putra juga percepatan income-nya juga terbukti, apalagi karirnya ya. 6 bulan saja sudah terbukti, dan dia sudah menjadi SAM ya, Senior Agency Manager ya. Oke, dari tim mungkin sudah adakah 5 orang? Ayo ketik link. Siapa yang 150.000 mau? Ayo. Masa nggak mau? Ya mau dong. Ayo, yuk. Ayo. Sudah bisa ditampilkan oleh tim? Mungkin saya ingin sampaikan siapa GoPay-nya. Wow, ternyata ada. Ternyata ada. Ini siapa nih? Nak siapa? Oke. Berhenti di ini. Oke. Nama pengundang. Oh ini. Oke, baik, saya bacakan. Yang dapat untuk 5 orang ya, itu adalah Adijaya Utama ya. Terus ini pengundangnya Pak Prasetyo ya. Terus ada ini Indah Permatasari ya dari Bu Diana ya. Suryanti dari pengundangnya Pak Adijaya, Bu Ingrid ya dari Pak Prasetyo ya. Dan terakhir adalah Kadek ya. Pak Kadek ya. Pak Kadek Bagastia Sanjaya dari Angga Dinala ya. Selamat untuk ke-5 orang ini ya. Nanti akan dihubungi oleh tim ya. Yang pastinya kan linknya itu kan pasti nyampe untuk GoPay-nya 150.000 ya. Ditunggu ya. Oke teman-teman, wah berkatnya luar biasa. Cerita sukses di balik sunset memang nyata, bukan fata morgana. Yang pastinya teman-teman bisa join dan bisa berkarya, pastinya kaya ya, seperti Pak Edwin, Bu Diana, Pak Tio ya. Oke, saya menutup acara ini dan Tuhan berkati semuanya ya, dan salam sehat semuanya. Yuk kembali ke pengundang. Bagi sukses teman, ajak orang sukses tanpa henti ya. Oke, selamat malam, Tuhan memberkati, sukses dan salam antusias. Yuk. Musiknya Pak Nanda, silakan. All this gravity will try to pull you down, but not this time. When